Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika 3A Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang akan memaparkan materi De Cauchy Criterion. Adapun kami dari kelompok 3, saya Muhammad Ansar, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anindita. Nama saya Yuni Praswanti. Nama saya Dia Taufika Hidayah. Saya sendiri Sajidah Fatimah. Perkenalkan, nama saya Hanan Nur Afifah. Oke, langsung saja kami akan memaparkan materi De Cauchy Criterion. Pertama, definisi 2.5.1 barisan Cauchy. Barisan X didefinisikan sebagai min 1 pangkat n disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli k. Biasanya bergantung pada epsilon sehingga mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon untuk setiap m n lebih dari sama dengan k. Lemma 2.5.1 barisan Cauchy selalu terbatas. Buktinya, misalkan X didefinisikan sebagai xn barisan Cauchy dan diberikan epsilon yang juga didefinisikan sebagai 1, terdapatlah bilangan asli k sehingga mutlak xn dikurang xm kurang dari 1 untuk setiap m n lebih dari sama dengan k. Khususnya untuk m sama dengan k maka berlaku mutlak xn dikurang xk kurang dari 1, maka mutlak xn kurang dari 1 tambah mutlak xk untuk setiap n lebih dari sama dengan k. Ambil m, definisikan sebagai maks mutlak x1, mutlak x2 sampai seterusnya kurang dari 1 tambah mutlak xk, maka diperoleh mutlak xn kurang dari m untuk setiap n elemen bilangan asli, yaitu xn yang terbatas. Selanjutnya, kriteria Cauchy untuk barisan diungkapkan pada teorema berikut. Teorema 2.5.1 menyatakan suatu barisan bilangan real adalah konvergen bila hanya bila ia barisan Cauchy. Bukti, jika diketahui xn konvergen, katakan limit xn sama dengan x diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang, maka ada bilangan asli k sehingga mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n lebih dari sama dengan k. Jadi, untuk setiap mn lebih dari sama dengan k berlaku mutlak xn dikurang xm sama dengan mutlak xn dikurang x ditambah x dikurang xm kurang dari sama dengan mutlak x dikurang xn ditambah x dikurang xm kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Terbukti, xn barisan Cauchy. Lalu, diberikan epsilon lebih dari 0 sebaran karena xn Cauchy, maka ada bilangan asli k1 sehingga mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon per 2 untuk setiap m, n lebih dari sama dengan k1. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Hani Nur Fadilah. Berdasarkan lemma 2.5.1, barisan Cauchy xn terbatas, dan berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass terdapat barisan bagian xRn yang konvergen. Katakanlah lim xRn sama dengan x berpangkat. Oleh karena itu, terdapat bilangan asli k2 sehingga mutlak dari xRn dikurang x berpangkat itu kurang dari epsilon per 2 untuk setiap Rn lebih dari sama dengan k2. Bila diambil k maksimal k1 k2, maka keduanya berlaku mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon per 2 dan mutlak dari xrn dikurang x berpangkat kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n, m, rn lebih dari sama dengan k, khususnya untuk m sama dengan k sama dengan rn berlaku
mutlak dari Sn dikurang Xk kurang dari epsilon per 2 dan mutlak dari Xrn dikurang X berpangkat kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n lebih dari sama dengan K. Akhirnya diperoleh untuk setiap n K berlaku, mutlak Xn dikurang X berpangkat sama dengan mutlak Xn dikurang Xk ditambah Xk dikurang X berpangkat kurang dari sama dengan mutlak Xn dikurang Xk ditambah mutlak Xk dikurang X berpangkat kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Contoh 2.5.2. Selidikilah kekonvergenan barisan Xn yang didefinisikan secara rekursif berikut. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, Xn sama dengan 1 per 2 dikali Xn dikurang 2 ditambah Xn min 1 untuk n lebih dari sama dengan 2. Penyelesaian dapat ditunjukkan dengan induksi bahwa 1 kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan 2 untuk setiap n anggota bilangan asli. Apakah barisan ini monoton? Coba perhatikan beberapa suku pertamanya berikut ini. 1,0000, 2,0000, 1,5000, 1,7500, 1,7500, 1,6250, 1,6875, 1,6563, 1,6719, 1,6641, dan 1,6680. Tidak ada indikasi barisan ini yang monoton, sehingga TTM tidak dapat digunakan. Akan melanjutkan dari Hani Nurfadilah. Diperhatikan secara rekursif didapat mutlak Xn dikurang Xn plus 1 sama dengan mutlak Xn ditambah 1 per 2 dikali Xn min 1 dikurang Xn sama dengan 1 per 2 dikali mutlak Xn dikurang Xn min 1 sama dengan 1 per 2 dikali mutlak Xn min 1 dikurang Xn sama dengan 1 per 2 kuadrat dikali mutlak Xn min 1 dikurang Xn min 2 sama dengan 1 per 2 kuadrat dikali mutlak Xn min 2 dikurangi Xn min 1. Jadi kesimpulannya adalah sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1 dikali mutlak X2 dikurangi X1 sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Misalkan M lebih besar dari N, diperhatikan suku-suku ke N, N ditambah 1, N ditambah 2, sampai seterusnya hingga M kurang 1, M dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga diperoleh mutlak Xn kurang Xm sama dengan mutlak Xn kurang Xn plus 1 ditambah Xn plus 1 kurang Xn plus 2 ditambah Xn plus 2 kurang Xn plus 3 ditambah sampai seterusnya hingga Xm min 1 kurang Xm kurang dari sama dengan mutlak Xn kurang Xn plus 1 ditambah mutlak Xn plus 1 kurang Xn plus 2 ditambah mutlak Xn plus 2 kurang Xn plus 3 ditambah sampai seterusnya hingga mutlak Xm min 1 kurang Xm sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1 ditambah 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N plus 1 ditambah sampai seterusnya hingga 1 per 2 pangkat M min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat
n-1 dikali 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah sampai seterusnya hingga 1 per 2 pangkat m min n-1 sama dengan 1 per 2 pangkat n-1 dikali 2 dikurang 1 per 2 pangkat m min n-1 kurang dari 2 per 2 pangkat n-1 sama dengan 1 per 2 pangkat n-2. Diambil bilangan k, bilangan asli terkecil yang lebih besar dari 2 kurang 2 log epsilon, maka mutlak xn kurang xm kurang dari epsilon untuk setiap m, m lebih besar dari sama dengan k. Selanjutnya, limit barisan tidak dapat diperoleh dengan menggunakan sifat aktor barisan karena akan menghasilkan relasi X sama dengan 1 per 2 dikali X ditambah X. Relasi ini selalu benar tetapi tidak memberikan informasi apapun. Sekarang digunakan TKBB, ambil suku-suku ganjil X2N tambah 1 di mana N elemen N, untuk N sama dengan 1 diperoleh X3 sama dengan 1. Karena X4 sama dengan 1 per 2 dikali 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4. Maka untuk N sama dengan 2 diperoleh X5 sama dengan 1 per 2 dikali X3 ditambah X4 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3. Karena X6 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 4. Maka untuk N sama dengan 3 diperoleh X7 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 5. Secara umum, dengan menggunakan induksi maksematika dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan N berlaku X2N tambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 5 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat 2N dikurang 1, dimana hasilnya sama dengan 1 ditambah 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 4 pangkat N per 3 per 4 sama dengan 1 ditambah 2 per 3 dikali 1 dikali 1 per 4 pangkat N. Berdasarkan ini diperoleh limit Xn sama dengan limit X2N tambah 1 sama dengan limit 1 ditambah 2 per 3 dikali 1 dikurang 1 per 4 pangkat N sama dengan 1 ditambah 2 per 3 hasilnya 5 per 3. Definisi 25.2 barisan bilangan real X didefinisikan Xn. Dikatakan kontraksi jika ada bilangan real C dengan 0 lebih kecil dari C lebih kecil dari 1, sehingga mutlak Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1 lebih kecil dari C, mutlak Xn tambah 1 dikurang Xn untuk setiap bilangan bulat asli N. Kita sebut saja C sebagai kontraktornya. Sifat kontraksi ini dapat dipahami sebagai berikut. Misalkan didefinisikan Dn sama dengan mutlak Xn tambah 2 dikurangin Xn tambah 1, yaitu magnitud atau jarak dua suku yang berdekatan. Bila barisan magnitud ini Dn turun secara tegas, maka barisan Xn bersifat kontraksi. Ini berarti jarak antara dua suku yang berdekatan semakin lama semakin mengecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sajidah. Baik, sekarang kita akan mempelajari teorema 2.5.2. Bila Xn barisan kontraksi, maka ia konvergen. Bukti, cukup dibuktikan barisan kontraksi Xn merupakan barisan Cauchy. Pertama, perhatikan pola magnitud selisih yang didominasi oleh nilai mutlak dari X2 dikurang X1. Nilai mutlak dari Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1 kurang dari sama dengan C. Nilai mutlak dari Xn tambah 1 dikurang Xn kurang dari sama dengan C. Nilai mutlak dari Xn dikurang Xn kurang 1 sama dengan C pangkat 2. Nilai mutlak dari Xn dikurang Xn kurang 1 sama dengan C pangkat 2. C nilai mutlak dari Xn kurang 1 dikurang Xn kurang 2 sama dengan C pangkat 3. Nilai mutlak dari Xn kurang 1 dikurang Xn kurang 2 kurang dari sama dengan C pangkat N. Nilai mutlak dari X2 dikurang X1.
Baik, sekarang kita akan melakukan estimasi untuk selisih nilai mutlak dari xn dikurang xm sama dengan nilai mutlak dari xn dikurang xn tambah 1 ditambah xn tambah 1 dikurang xn tambah 2 ditambah xn tambah 2 dikurang xn tambah 3 dan seterusnya ditambah xm kurang 1 dikurang xm. Kurang dari sama dengan nilai mutlak dari xn dikurang xn tambah 1 ditambah nilai mutlak dari xn tambah 1 dikurang xn tambah 2 ditambah nilai mutlak dari xn tambah 2 dikurang xn tambah 3 dan seterusnya ditambah nilai mutlak dari xm kurang 1 dikurang xm sama dengan nilai mutlak dari xn tambah 1 dikurang xn ditambah nilai mutlak dari xn ditambah 2 dikurang xn tambah 1 ditambah nilai mutlak dari xn ditambah 3 dikurang xn tambah 2 dan seterusnya ditambah nilai mutlak dari xm dikurangi xm kurang 1 kurang dari sama dengan C pangkat N dikurang 1 ditambah C pangkat N ditambah C pangkat N tambah 1 dan seterusnya ditambah C pangkat M dikurang 2 nilai mutlak dari X2 dikurang X1 sama dengan C pangkat N dikurang 1 dikurang C pangkat M kurang N per 1 dikurang C nilai mutlak dari X2 dikurang X1 kurang dari sama dengan C pangkat N dikurang 1 per 1 kurang C nilai mutlak dari X2 dikurang X1 mendekati 0 karena 0 kurang dari C kurang dari 1 jadi disimpulkan bahwa Xn merupakan barisan Cauchy dan akibatnya ia konvergen. Oke, selanjutnya yaitu contoh 2.5.3. Kita tunjukkan bahwa barisan Xn dengan Xn sama dengan 1 per N merupakan barisan kontraksi. Diperhatikan nilai mutlak xn plus 2 min xn plus 1 sama dengan nilai mutlak 1 per n plus 2 ya, di sini bukan 12, ini salah. Jadi nilai mutlak 1 per n plus 2 min 1 per n plus 1 yaitu maka kita peroleh nilai mutlak min 1 per n plus 2 dikali n plus 1 sama dengan hasilnya yaitu 1 per n plus 2 n plus 1. Dan selanjutnya yaitu nilai mutlak xn plus 1 min xn sama dengan nilai mutlak 1 per n plus 1 min 1 per n. Maka diperoleh min 1 per n dikali n plus 1 dan hasilnya yaitu 1 per n dikali n plus 1. Karena 1 per n plus 2 dikali n plus 1 kurang dari 1 per n dikali n plus 1, maka terbukti nilai mutlak xn plus 2 min xn plus 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak xn plus 1 min xn, yaitu berarti xn kontradiksi. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu contoh 2.5.4. Misalkan x1 suatu bilangan real dengan 0 kurang dari x1 kurang dari 1. Didefinisikan xn plus 1 didefinisikan 1 per 7 dikali x pangkat 3n ditambah 2n kurang dari sama dengan 1. Selidikilah apakah barisan ini konvergen. Oke, maka kita buktikan yaitu karena 0 kurang dari x1 kurang dari 1 maka xn sama dengan 1 per 7 dikali x pangkat 3 n min 1 ditambah 2 kurang dari 3 per 7 kurang dari 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Karena itu diperoleh mutlak 1 per 7 dikali x pangkat 3 n plus 1 ditambah 2 min 1 per 7 dikali x pangkat 3 n ditambah 2. Maka diperoleh yaitu 1 per 7 nilai mutlak x pangkat 3n plus 1 min x pangkat 3n dan hasilnya yaitu 1 per 7 nilai mutlak x pangkat 2 n plus 1 ditambah x plus 1 xn ditambah x pangkat 2n dikali xn plus 1 min xn kurang dari sama dengan 3 per 7 nilai mutlak xn plus 1 min xn. Karena C sama dengan 3 per 7 kurang dari 1, maka disimpulkan ia merupakan barisan kontraksi, jadi konvergen. Karena konvergen, pertanyaan selanjutnya adalah berapa limitnya? Di sini kita misalkan X didefinisikan limit xn, maka diperoleh X pangkat 3 min 7X plus 2 sama dengan 0. Yaitu limit barisan ini merupakan salah satu akar polinomial.
Jadi, X pangkat 3 min 7X plus 2 sama dengan 0. Beberapa suku pertama adalah 0,5, 0,303571, 0,289711, 0,289188, 0,289169, 0,289169. Jadi, dapat disimpulkan bahwa limit xn isomorfik ke 0,289169. Oke, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam integrasi.